4 tipe orang yang harus dihindari di usia senja, termasuk keluarga. Seiring bertambahnya usia, kita tidak hanya mengumpulkan kenangan dan pengalaman, tetapi juga pelajaran tentang siapa yang layak mendampingi langkah kita menuju masa tua yang damai. Usia senja adalah waktu yang berharga. Saat tubuh mungkin mulai melemah, dan dunia terasa melambat, justru saat itulah kita berhak memilih siapa yang layak berada dalam lingkaran kecil kehidupan kita. Ada orang-orang yang, tanpa sadar atau dengan sengaja, membawa beban berat ke dalam hati kita. Mereka bisa datang dalam wujud teman, pasangan, tetangga, bahkan keluarga. Di usia senja, kita perlu selektif, bukan karena ingin menyakiti, melainkan karena ingin menjaga kebahagiaan dan ketenangan yang telah kita perjuangkan seumur hidup. Berikut adalah 4 tipe orang yang harus dihindari di usia senja, termasuk diantaranya yang mungkin berasal dari keluarga sendiri. 1 orang yang hanya datang untuk mengambil, bukan memberi. Di sepanjang hidup, mungkin kita pernah mengenal tipe orang ini. Mereka hadir saat membutuhkan, tapi menghilang saat kita membutuhkan. Mereka bisa berupa teman yang tiba-tiba datang dengan permintaan, tetangga yang terus menumpuk janji tanpa balasan, bahkan anak atau cucu yang hanya menghubungi saat membutuhkan bantuan materi. Pada usia senja, energi kita tidak lagi sebanyak dulu. Memberi tetaplah mulia, namun hubungan yang sehat adalah hubungan yang seimbang, memberi dan menerima. Jika ada orang yang hanya menghisap kebaikan, kasih sayang, atau bahkan harta kita tanpa sedikit pun menunjukkan rasa hormat atau balas budi, sudah saatnya kita berani berkata cukup. Mencintai diri sendiri di usia tua berarti berani menjaga jarak dari orang yang menguras energi kita. Bukan berarti kita menjadi egois, melainkan kita menghargai diri sendiri sebagai manusia yang berhak mendapatkan ketulusan, bukan sekadar dimanfaatkan. 2 orang yang menebarkan energi negatif. Usia senja seharusnya menjadi masa di mana kita dikelilingi oleh kedamaian, bukan pertengkaran atau drama. Namun, ada tipe orang yang selalu membawa badai ke dalam kehidupan. Mereka mungkin selalu mengeluh, memperbesar masalah kecil, bergosip, atau menyebarkan kecemasan yang tidak perlu. Tipe ini bisa datang dari mana saja, teman nongkrong, tetangga kompleks, bahkan anggota keluarga yang selalu mengkritik, menyalahkan, atau membandingkan. Di usia muda, mungkin kita punya banyak tenaga untuk menghadapi drama. Tapi di usia senja, setiap detik sangat berharga. Setiap tarikan napas adalah anugerah. Kita tidak perlu lagi membuang waktu dan energi untuk menghadapi orang yang tidak mampu membawa ketenangan. Lebih baik menghabiskan waktu dengan orang-orang yang ringan, yang membawa tawa kecil, percakapan hangat, dan ketulusan. Orang-orang yang, hanya dengan kehadirannya, sudah membuat hati kita nyaman. 3 orang yang tidak menghargai dan merendahkan. Salah satu luka terdalam di usia tua adalah merasa tidak dihargai, terutama oleh orang yang kita cintai. Ada tipe orang yang, dengan sikap atau ucapan, meremehkan keberadaan kita. Mereka mungkin menganggap kita sudah usang, tidak berguna, atau bahkan menjadi beban. Ini bisa sangat menyakitkan, apalagi jika datang dari keluarga sendiri, dari anak, menantu, cucu, atau saudara. Mereka lupa bahwa kita pernah kuat, pernah berjasa, pernah berjuang sekuat tenaga untuk mereka. Menghindari orang-orang seperti ini bukan berarti kita memutuskan kasih sayang, tapi kita memilih untuk menjaga martabat diri. Usia tua bukan alasan untuk dianggap sebelah mata. Justru, setiap kerut di wajah adalah bukti perjuangan. Setiap langkah yang kini tertatih adalah jejak keberanian. Di masa ini, kita layak mendapatkan penghargaan, cinta, dan perlakuan yang penuh hormat. Jika ada orang yang terus merendahkan, mempermalukan, atau mengabaikan kita, lebih baik menjaga jarak. Bukan untuk membenci, tetapi untuk menghormati diri sendiri. 4 orang yang tidak pernah mau berubah dan membebani emosional. Ada orang-orang yang sepanjang hidup mereka terjebak dalam siklus negatif, dendam, kemarahan, penyesalan, atau ketidakpuasan. Di usia muda, mungkin kita punya harapan bahwa suatu hari mereka akan berubah. Tapi di usia senja, kita harus realistis.
tidak semua orang mau atau mampu berubah. Tipe ini sangat berbahaya bagi ketenangan jiwa kita. Mereka bisa membawa kita kembali ke masa lalu yang menyakitkan, membuat kita merasa bersalah atas hal-hal yang sudah lewat, atau terus-menerus mengungkit luka lama. Lebih parah lagi, mereka bisa memanfaatkan rasa iba kita, membuat kita merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki hidup mereka, meskipun itu di luar kekuasaan kita. Di usia tua, tugas kita bukan lagi memperbaiki orang lain. Tugas kita adalah menjaga hati sendiri tetap bersih, damai, dan siap menyongsong akhir perjalanan hidup dengan tenang. Memaafkan itu penting, tetapi menjaga jarak juga penting. Bukan karena membenci, melainkan karena kita memilih untuk tidak lagi terluka oleh orang yang tidak mau berubah. Mengapa penting memilih lingkungan di usia senja? Banyak orang merasa bersalah saat harus menjaga jarak dari keluarga atau teman lama. Ada perasaan tidak enak atau takut dianggap tidak berbakti. Padahal, memilih lingkungan yang sehat di usia senja adalah bagian dari menjaga kualitas hidup kita. Hidup terlalu singkat untuk terus-menerus diisi dengan perasaan bersalah, sedih, atau marah. Kita pantas menikmati sisa hidup dengan tenang, melakukan hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan, bercocok tanam, membaca buku favorit, mengaji, bercengkrama dengan orang yang benar-benar mencintai kita tanpa syarat. Ingatlah, hubungan darah tidak selalu berarti hubungan batin yang sehat. Kita tetap bisa mendoakan dari jauh, tetap mencintai tanpa harus mengizinkan luka baru masuk ke dalam hati kita. Penutup, memberi kesempatan pada kebahagiaan. Usia senja adalah waktu untuk memetik hasil dari semua kebaikan yang telah kita tabur. Bukan lagi waktunya membuktikan apapun kepada dunia. Bukan lagi waktunya bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Dengan berani memilih siapa yang ada di sekeliling kita, kita memberi kesempatan bagi kebahagiaan untuk tinggal lebih lama di dalam hati. Kita membuka ruang bagi ketenangan untuk mengalir dalam setiap tarikan napas. Kita menghormati diri sendiri sebagaimana kita menghormati perjalanan panjang hidup yang telah kita lalui. Hindarilah tipe-tipe orang yang membawa luka, beban, dan kegelapan ke dalam hari-hari tua kita. Pilihlah untuk dikelilingi oleh kasih sayang, tawa, dan kehangatan. Karena di ujung jalan, yang benar-benar berarti bukanlah seberapa banyak kita bertahan dalam luka, tapi seberapa banyak kita memberi ruang bagi damai untuk bersemayam di jiwa.